Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang name service, yang beranggotakan Dimas Aldi Chandra, Ezra Adian, dan Suci Nurwulandari. Oke, jadi di sini ada beberapa materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah pengenalan name service, yang kedua adalah tujuan penamaan, yang ketiga adalah contoh penamaan yang memberikan kemampuan keamanan, yang keempat adalah jenis nama, yang kelima adalah struktur nama, yang keenam adalah partitions name, yang ketujuh adalah descriptive name, dan yang terakhir adalah tujuan dari fasilitas penamaan. Langsung aja pada pengenalan name service. Jadi, name service dalam sistem terdistribusi merupakan layanan penamaan yang berfungsi untuk menyimpan naming konteks, yakni kumpulan dari binding nama dengan objek. Tugasnya ini untuk meresolve nama. Dan pengaksesan research pada sistem terdistribusi ini memerlukan satu, nama research untuk pemanggilan, yang kedua adalah alamat atau lokasi research tersebut, dan yang ketiga adalah rute atau bagaimana mencapai lokasi tersebut. Dan name service sendiri memiliki konsentrasi pada aspek penamaan dan pemetaan di antara nama dan alamat, bukan pada masalah rute yang dibahas di jaringan komputer. Research yang dipakai dalam name service ini adalah komputer, layanan, remote, objek, berkas, dan pemakai. Contoh penamaan pada aplikasi sistem terdistribusinya ini adalah satu, URL yang digunakan untuk mengakses suatu halaman pada web. Dan yang kedua adalah alamat email untuk komunikasi antar pemakai. Dan tujuan dari penamaan sendiri ini adalah satu, untuk identifikasi. Jadi seorang pemakai menginginkan objek atau layanan A, bukan objek layanan B. Jadi ini untuk memastikan gitu. Dan yang kedua ini adalah memungkinkan terjadinya sharing. Kenapa? Karena lebih dari satu pemakai dapat mengidentifikasikan research dengan nama yang sesuai atau tidak harus nama yang sama. Dan yang ketiga ini adalah memungkinkan lokasi independence atau perubahan lokasi ini tidak menurut perubahan nama asalkan lokasi tidak menjadi bagian dari research tersebut. Dan yang terakhir adalah memberikan kemampuan keamanan atau security. Jadi jika sebuah nama dipilih secara acak dari himpunan besar integer, maka nama tersebut hanya bisa diketahui dari legitimate search, bukan dari menebak. Jadi, jika seorang mengetahui nama objek tersebut, maka dia memang diberitahu karena sulit sekali menebak nama tersebut. Dan contoh penamaan yang memberikan kemampuan keamanan ini adalah nama dipilih secara acak dari 128 bit integer. Ada sekitar 3 kali 1038 nama yang berbeda. Lalu, jika sekumpulan objek membutuhkan nama yang unik dan di-generate 1 juta dalam 1 detik selama 100 tahun, maka pada akhirnya akan ada sekitar 3 kali 1015 objek atau nama. Dan yang terakhir itu proporsi nama yang dipakai itu jauh lebih kecil dari keseluruhan nama yang tersedia. Selanjutnya, contoh penamaan yang memberikan kemampuan keamanan, yaitu probabilitas benar dalam menebak nama objek tersebut dalam 1/1023. Jika dalam 1 detik dilakukan 1 juta tebakan, maka diperlukan sekitar 1010 tahun untuk menebak mana yang benar. Nah, ini contoh penamaan yang memberikan kemampuan keamanan. Kemudian masuk ke jenis nama. Jenis nama yang pertama itu username. Username itu dibuat oleh pemakai, dibuat oleh user, merujuk pada suatu objek atau layanan, terdiri dari string of characters, yang contohnya itu HP 201 untuk pencetak, btp/tmp/test.c untuk berkas. Yang kedua, system names, terdiri dari
bit string internal untuk sistem untuk ditujukan pada manusia, untuk manusia. Tidak ditujukan untuk manusia. Lebih kompak dari usernames sehingga dapat dibandingkan dengan lebih efisien. Kemudian struktur nama. 1. Primitive atau flat names, unique identifiers sama dengan UIDs. Tanpa struktur internal, hanya string of bits digunakan untuk perbandingan dengan UID lain, tidak membawa informasi lain. Ya, itu namanya asli, pure names. Sangat berguna dan banyak digunakan oleh karena location dan application independent sehingga tidak menjadikan masalah bagi objek mobilitas. Seragam, fixed size, compact, mudah disimpan, dibuat, dan jika cukup bisa menjadi sulit ditebak. Oke, selanjutnya untuk struktur nama itu ada juga partition names atau PN dan descriptive names atau DN. Untuk partition names, komposisi dari beberapa nama primitif, biasanya disusun secara hierarkis. Contoh telaga.cs.ui.ac.id, kemudian ada /cs/docs /academic /sysdis /naming ppt. Partition name ini membawa informasi atau impure names biasanya tidak secara unik mengidentifikasi objek. Beberapa nama bisa dipetakan ke satu objek. Kemudian untuk descriptive names atau DN, ini merupakan daftar atribut yang secara bersama-sama mengidentifikasi objek secara unik, membawa informasi impure names. DN ini adalah superset dari PN. Kemudian tujuan fasilitas penamaan. 1. Efisien, karena fasilitas penamaan merupakan dasar pada sistem terdistribusi dan digunakan secara terus-menerus. Selanjutnya, terdistribusi. Renungkan, jika UIDs dibangkitkan secara centralized generator, sehingga akan menyebabkan bottleneck dan tempat generator tersebut mengalami kegagalan. Tampak seperti global space, tidak tergantung konektivitas, topologi, dan lokasi objek. Kemudian mendukung pemetaan one-to-many antara nama dan objek untuk memungkinkan multicast. Selanjutnya mendukung dynamic relocation of object. Jika objek atau proses potensial untuk mobile yang berpindah-pindah, jadi diperlukan dynamic binding antara nama dan alamat, serta juga antara alamat dan rute. Kemudian yang terakhir, untuk tujuan yaitu memungkinkan local aliases sehingga pemakai dapat mengekspresikan interpretasi semantik mereka terhadap suatu objek. Tentu saja diperlukan pemetaan antara aliases dan full names. Oke, jadi di sini ada tambahan lagi yaitu mengenai namelist. Jadi namelist itu terdiri dari dua komponen, yaitu name agent dan juga name server. Lalu ini adalah contoh gambar diagram dari name server dan juga name agent. Oke, langsung aja. Jadi name agent ini berada di klien. Bisa satu name agent per klien atau juga bisa satu name agent digunakan oleh beberapa klien. Dan name agents menjadikan perantara antara klien dan juga name server. Contohnya itu pada resolver pada domain name service atau DNS. Lalu fungsi dari name agent sendiri itu yang pertama, memastikan bahwa lokasi name server terlihat transparan bagi klien programs atau digunakan untuk menyembunyikan lokasi pada name server. Yang kedua itu berbicara, ya dalam protokol komunikasi yang dimengerti oleh name server. Lalu yang ketiga itu mengetahui bagaimana cara namespace diatur, sehingga tahu kemana suatu request harus dikirim untuk memperoleh informasi lokasi.
Yang selanjutnya itu adalah melakukan negosiasi kompatibilitas atau availability sumber daya atau resource berdasarkan atribut. Kemudian name server. Name server menggunakan base data terdistribusi yang terdiri dari tuples nama, lokasi, kurung atribut. Contoh atribut, jika resource adalah printer, maka atribut yang dapat menyatakan apakah objek dapat melakukan percetakan PostScript atau tidak. Hal penting yang harus dimiliki, yang pertama availability, yang kedua resilience to failure, yang ketiga persistency, yang keempat kecepatan menerima pengaruh perubahan name list, yang kelima kemudahan mengkompilasi list of object resource. Name server, ada dua jenis name server, yaitu yang pertama primary and secondary name server. Yang primary name server itu ada dua, mendapatkan data dengan menggunakan file di storage. Yang kedua lebih dikenal dengan file zone. Kemudian secondary name server yang mendapatkan data dengan mereplikasikan data yang ada di primary server. Yang kedua lebih dikenal dengan transfer zone. Contoh name service DNS, domain name system, adalah sistem di mana database terdistribusi di dalam jaringan dengan fungsi dasar mengubah permintaan hostname tertentu kepada nomor IP spesifik yang dimengerti komputer. Informasi tersebut disimpan di dalam sebuah direktori yang berada di dalam server nama domain, contohnya pnm.ac.id atau google.com. Kemudian contoh selanjutnya untuk name service yaitu GNS atau Global Name System adalah untuk menyediakan fasilitas untuk lokasi sumber daya, menangani email dan autentikasi, dan memetakan global name ke atribut-atribut serta dapat menangani suatu perubahan. Contohnya email khusus pada suatu negara. Selanjutnya yang ketiga yaitu X500 Directory Service adalah cara standar untuk mengembangkan direktori elektronik orang dalam suatu organisasi sehingga dapat menjadi bagian dari direktori global yang tersedia bagi siapa saja di dunia dengan akses internet, dan memetakan nama orang ke dalam, alamat suatu email, dan nomor telepon. Contoh email khusus untuk anggota organisasi pada sebuah negara. Selanjutnya yang terakhir yaitu Genie Discovery Service, merupakan segala sesuatu tentang menyediakan akses user yang dimanapun berada terhadap sumber daya, baik itu termasuk perangkat keras maupun perangkat lunak secara dinamis. Contohnya adalah mesin fax. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.